Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau baik. Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami sekalipun kami tetap dalam keadaan yang tidak Engkau kenal. Engkau mengasihi kami dikala kami masih melakukan dosa-dosa kami. Begitu luar biasanya kasih-Mu Tuhan. Maha besar Engkau Tuhan. Hari ini kami mau mensyukuri itu dengan firman Tuhan yang akan kami renungkan. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita. Semoga kita dalam keadaan yang sehat terus, penuh sukacita, dan terus tinggal di dalam Tuhan. Amin. Karena ketika kita di dalam Tuhan, kita akan sehat, akan kuat, terlebih akan bersukacita. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-32 ayat 2. Dikatakan demikian. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, pernahkah kita berhutang? Dan hutang kita itu begitu banyaknya, begitu besarnya, sehingga kita tidak mampu lagi membayar hutang-hutang kita. Sehingga pikiran kita hanya tertuju kepada besarnya hutang kita. Sehingga hari-hari kehidupan kita penuh dengan tekanan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan banyak hal yang membuat kita sedih dan tertekan. Nah, saudara-saudara, bagaimanakah kalau ketika hutang-hutang yang kita miliki yang begitu besar itu, kemudian orang yang menghutangkan uangnya, yang memiutangi kita, menyatakan kepada kita, "Hai saudara, hutangmu sudah lunas. Engkau tidak perlu lagi membayarkan hutang-hutangmu. Aku tidak mau memperhitungkan lagi hutang-hutangmu. Engkau bebas dari segala hutang-hutang." Apakah yang kita rasakan? Bagaimanakah perasaan kita ketika orang yang memiutangi kita menyatakan kepada kita bahwa hutangmu sudah lunas? Engkau tidak harus berkewajiban lagi membayar hutangmu. Aku tidak memperhitungkan hutangmu lagi. Engkau bebas. Alangkah sukacitanya orang-orang yang dilepaskan dari hutangnya. Hutang-hutang yang begitu besar itu yang menyesakkan hidupnya, itu yang menekan hidupnya, itu yang membuat dia bergumul sepanjang waktu. Membuat dia pasti bersukacita ketika dia mendengar bahwa hutangnya sudah dilunaskan atau tidak diperhitungkan. Dia dibebaskan dari segala hutang-hutangnya. Saudara-saudaraku, demikian juga dengan Tuhan. Alangkah bahagianya orang yang berdosa yang begitu besar kepada Tuhan, yang selalu hari-harinya melakukan kejahatan, melakukan dosa, dan dosa-dosanya itu begitu besar sehingga seharusnya dia harus mendapatkan hukuman, dan hukumannya itu begitu berat, bahkan kematian. Tapi Tuhan mengatakan, "Aku sudah melepaskan engkau." Sama seperti dikatakan di sini, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan.
Ketika dosa-dosa kita yang begitu banyak itu sudah tidak diperhitungkan. Apa artinya tidak diperhitungkan? Tidak dikira-kira lagi. Sudah tidak tercatat lagi. Sudah tidak diingat-ingat lagi. Alangkah bahagianya kalau dosa-dosa kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Artinya kita sudah lepas dari dosa-dosa kita. Tuhan tidak mau mengingat-ingat dosa-dosa kita. Sukacita sekali, bukan? Saudara-saudara, demikianlah Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Sering sekali kita melakukan dosa, tapi Tuhan tidak memperhitungkannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, ketika Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa yang seperti ini, mari pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk bersyukur, menerima berkat yang luar biasa, dan boleh menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar. Saudara-saudara, kalau kita tahu bahwa hutang kita begitu besar dan kita tidak mampu membayar hutang-hutang kita, kemudian kita dibebaskan dari hutang, apakah kita masih mau berhutang? Saya pikir tidak lagi. Sama seperti kita juga, ketika Tuhan membebaskan dosa-dosa kita karena kita tahu begitu beratnya tanggungan yang harus diterima oleh orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, hukuman yang harus dia terima sebagai upah dosanya, maka ketika dia menyadari bahwa dosanya sudah diampuni, maka dia tidak akan lagi mau melakukan dosa itu. Sekali lagi saya mau bacakan kepada kita, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Jadi orang-orang yang dosanya sudah dihapuskan, hutangnya sudah dilepaskan, maka saya begitu yakin bahwa dia tidak akan mungkin berlaku curang lagi. Sebab kita tahu, saudara-saudara, kalau sampai ada orang berlaku curang lagi setelah dihapuskan dosanya, maka tidak ada lagi pengampunan baginya. Kita tahu pada peristiwa seorang raja yang melepaskan, membebaskan seseorang dari hutangnya. Alangkah sukacitanya dia, dan dia keluar dari istana itu, dan ketika dia bertemu dengan orang yang berhutang kepadanya dan dia menangkap orang yang berhutang itu karena tidak mampu, berbeda dengan raja yang ketika dia menyembah-nyembah raja supaya dia dibebaskan dari hutang-hutangnya. Maka raja ketika mendengar orang yang sudah dibebaskan hutangnya oleh raja, tapi masih mau menangkap atau berlaku curang kepada orang lain yang berhutang kepadanya, maka dia dihukum oleh raja dengan hukuman yang paling berat. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, berbahagialah orang-orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Allah. Dan berbahagialah orang-orang yang dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara-saudara, memang orang-orang yang penipu pasti terus akan merasa tertekan. Karena apa? Karena dia akan takut kalau orang mengetahui bahwa dia adalah penipu.
berbohong, berlaku munafik, menyimpan-nyimpan dosanya. Oleh karena itu, berbahagialah orang yang tidak berjiwa penipu. Bersukacitalah kita saudara-saudara, karena Tuhan sudah mengampuni kita. Oleh karena itu, mari kita bersyukur, mensyukuri berkat Tuhan. Terlebih ketika Yesus sungguh-sungguh sudah mengampuni kita. Dia mati untuk kita, untuk segala dosa-dosa kita. Dia menggantikan dosa hukuman kita karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kita sekarang sudah bebas. Bersukacitalah. Makanya hidup orang-orang yang sudah diampuni, pasti wajahnya pun berseri-seri. Sukacitanya luar biasa. Semoga kita boleh bisa membagi sukacita kita, kebahagiaan kita. Tunjukkan kepada orang-orang bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosamu. Tunjukkan kepada orang-orang bahwa kesalahan-kesalahan kita telah diampuni oleh Kristus dengan berpenampilan sukacita dan rasa syukur yang kita miliki dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita. Bersyukur. Teruslah menjadi orang yang benar. Jauhkanlah kejahatan, sebab engkau sudah diampuni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Kami bersyukur kalau Engkau sudah mengampuni kami dan tidak memperhitungkan kesalahan dan dosa-dosa kami. Sehingga kami adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Terima kasih Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Berbahagialah, bersukacitalah, karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Tuhan tidak memperhitungkan lagi kesalahan-kesalahan kita. Jadilah benar, jadilah baik, dan jauhkan jiwa pikiran yang selalu menipu orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok hari. Salam.